Jika teringat tentang dia, jauh di mata, dekat di hati. Tuhan akan memberikan pemahaman seiring dengan laku perbuatan. Ketika kejadian demi kejadian di keluarga tak lagi terasa ujian namun teguran, seperti ada yang salah di laku perbuatan. Menyadari ketika harapan belum sesuai dengan kenyataan sebagai bagian dari cara Tuhan berkasih kepada hambanya, anugerah dari Sang Maha Baik. Di sahabat hadir untuk saling menguatkan, mencahayakan, bahagia membahagiakan. Inilah energi istripreneur, gerakan mengetuk pintu langit dengan memantaskan diri, mengharap ridho ilahi dan rahmat Tuhan semesta alam. Selamat datang di Semangat Istripreneur Be Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, sebelum saya melanjutkan, apakah suara saya sudah terdengar oleh seluruh peserta yang hadir saat ini? Silahkan beri reaksinya di kolom chat. Jika ada kendala, biar nanti kita perbaiki. Oke, oke, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terdengar dengan jelas ya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Anif Rahmawati selaku pemandu acara mengucapkan selamat datang kepada para peserta di acara yang sangat menginspirasi hari ini, webinar Mental Health Ibu Bahagia Keluarga Bahagia. Persembahan dari Yayasan Istripreneur di Sahabat Indonesia untuk para perempuan dimanapun Anda berada. Nah, masih dengan nuansa bulan April yang kental, baru saja kemarin kita merayakan Hari Kartini. Izinkan kami mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan di Indonesia. Selamat Hari Kartini. Baik, sebelum saya memulai acara, izinkan terlebih dahulu saya menyapa para peserta webinar pagi hari ini. Selamat datang Bapak Ibu semuanya, karena yang hadir pada hari ini tidak hanya dari Ibu, karena ada yang mendaftar di kami juga dari Bapak. Terima kasih Bapak yang sudah berkenan untuk bergabung dengan kami di sini. Saya ingin tahu yang sudah hadir ini berasal dari mana saja, boleh dong ketik di kolom chatnya dari mana saja yang sudah hadir hari ini? Dari Kudus, halo Mbak Safa Kudus. Ada lagi dari mana saja? Ada yang dari luar negeri mungkin? Oh ada Troso, Mbak Zuli Troso dari Kudus. Bekasi, Mbak Syafira selamat datang dari Bekasi. Terima kasih. Ada yang lebih jauh dari Bekasi? Wah, kami tunggu ini sambil sambil menunggu yang lain bergabung. Cilacap hadir, Banyuwangi hadir. Terima kasih. Pati hadir. Halo Mbak Ulia. Sepertinya saya kenal ini. Bulungan Pakis Aji. Oke, selamat datang Mbak Tiwi. Ada yang lebih jauh? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain memberikan jawabannya, mari sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, sama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Peserta yang hadir diberikan kesehatan lahir batin, amin. Dipergai dengan keluarga yang bahagia, amin. Anak-anak yang sehat dan membanggakan, pasangan yang menenteramkan hati, serta rizki yang berlimpah, amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik, Bapak Ibu semua, agar webinar berjalan dengan lancar dan tertib, perlu kami sampaikan tata tertib kita untuk hari ini. Kami mohon kepada seluruh peserta yang hadir untuk memute mikrofonnya atau mematikan mikrofonnya selama pemateri menyampaikan materi. Kecuali nanti jika pemateri meminta untuk berinteraksi, silakan dibuka.
Kami sangat menghargai peserta yang on cam selama webinar berlangsung. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya dibuka kameranya biar wajah-wajah bahagia, wajah-wajah bersinarnya bisa kami lihat di sini. Silakan menggunakan virtual background yang sudah kami share di WhatsApp group. Jika ada kesulitan mungkin bisa chat dengan apa admin kami. Silahkan di-download dulu virtual background-nya untuk kemudian bisa digunakan saat sesi live Zoom pada pagi hari ini. Untuk peserta yang ingin bertanya, nanti silahkan drop pertanyaan di kolom chat. Dan yang ingin bertanya secara langsung, nanti saat kami buka sesi tanya jawab, silahkan raise hand terlebih dahulu, oke? Bisa dipahami ya? Ayo, berikan emotikonnya dong kalau bisa dipahami. Kami persilakan Bapak Ibu memilih posisi senyaman mungkin yang ingin mengambil camilannya, silakan boleh diambil dulu sambil kita persiapan sebelum saya memanggil narasumber untuk hadir. Yang ingin ke kamar mandi dulu, nervous-nervous dulu gitu, mau bertemu dengan Mbak Rati, silahkan kami persilahkan kamar mandi dulu, nggak masalah. Yang mau ambil kopinya dulu silahkan, nggak apa-apa. Kalau masih agak mengantuk, mungkin habis bergadang tadi malam, silahkan kami persilahkan untuk menyiapkan semuanya mengambil posisi ternyaman mungkin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan belajar bersama mengenai beban dan kesehatan mental istri. Dan tentu saja apa saja yang harus kita lakukan jika tubuh kita memberikan alarm bahwa mental istri tidak baik-baik saja. Sebagai ibu dan istri, terkadang kita sangat memahami keinginan dan kebutuhan keluarga kita. Tapi ironisnya, justru kita tidak peka terhadap kebutuhan diri sendiri. Kita sering mengabaikan kesehatan diri, namun berdiri tegak memberikan kenyamanan terhadap keluarga kita. Kita sering mengabaikan kebahagiaan diri kita, namun berada di garda terdepan memenuhi kebahagiaan keluarga. Jika diibaratkan, perempuan dalam kondisi seperti ini ibarat lilin, menyinari sekitar namun membakar dirinya sendiri. Apakah di sini ada yang mengalaminya? Jika iya, maka mari sama-sama kita jujur dengan diri sendiri. Saya ingin nanti Bapak Ibu membantu saya untuk menjawab beberapa pernyataan yang saya sampaikan. Jika pernyataan yang saya bacakan nanti bagi Bapak Ibu sekalian itu benar, silahkan ketik huruf B di kolom komentar atau di kolom chatnya. Dan silahkan jika pernyataan yang saya bacakan nanti salah, silahkan ketik huruf S. Kuis ini sebenarnya ditunjukkan untuk ibu. Namun, jika ada bapak yang hadir di sini, boleh dipersilakan untuk ikut menjawab dari perspektif peran bapak sebagai suami. Apakah sudah siap? Boleh kasih emotikonnya kalau sudah siap? Ya, sudah siap semuanya untuk menjawab pernyataan? Oh, sepertinya masih sepi. Apakah sudah siap semuanya? Oke, oke sambil share screen ya. Oke. Pernyataan pertama, silakan jawab di kolom chatnya ya. Nanti Mbak Rati pemateri kita juga akan memantau jawabannya karena ini adalah identifikasi awal untuk kondisi emosional ibu sekalian gitu ya. Benar atau salah? Dalam seminggu terakhir, saya sering merasa lelah secara emosional meskipun aktivitas fisik saya tidak terlalu berat. Jadi rasanya tubuh lelah banget secara emosi, padahal kita tidak punya aktivitas fisik yang tidak berat. Benar atau salah? Silahkan mulai ketik di kolom chatnya. Benar, salah, benar, benar. Ada lagi salah, salah, benar, benar. Oke, benar, benar, salah, salah. Ada lagi? Cukup ya? Saya benar, oke. 50-50 ya, ini sepertinya 50-50. Benar, tapi banyak benarnya ini. Ternyata banyak betulnya. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Saya merasa bersalah atau tidak tenang jika saya meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time, sementara urusan rumah belum selesai. Benar atau salah?
benar, benar. Salah, betul, salah. Oke, salah, benar, 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 benar. Oke, benar. Jadi benar, Mbak Sudi benar, Dewi benar. Oke. Ini berarti banyak para moms yang merasa menyalahkan merasa bersalah ya jika me time tapi belum menyelesaikan urusan rumahnya. Oke, benar. Oke, saya lanjut ke pertanyaan ketiga, pernyataan ketiga. Saya merasa bahwa kebahagiaan anak dan suami adalah tanggung jawab saya sepenuhnya, sehingga saya sering mengabaikan perasaan saya sendiri. Benar atau salah? Jadi bawaannya ini pokoknya keluarga harus senang dulu, apapun kondisi kita. Oh, salah. Oke, benar, benar, salah, salah. Oke, benar, benar, benar. Ada yang lain? Ada yang ingin mengetik jawaban lain? Oke, benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan keempat. Kadang saya merasa sulit untuk mengontrol emosi atau menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal kecil yang terjadi di rumah. Jadi ada anak menumpahkan air, langsung emosi. Anak menumpahkan makanan sedikit atau mengotori lantai, kita langsung emosi. Berantakan, kita emosi. Apakah seperti itu? Benar atau salah? Benar, salah, salah. Oke, silahkan yang lain salah. Benar, benar. Ada yang ingin mengirimkan jawaban yang lain? Kami tunggu. Sebelum pertanyaan terakhir, pernyataan terakhir kami bacakan. Salah, salah. Oke, baik. Pernyataan terakhir, nomor 5. Saya percaya bahwa jika saya tidak bahagia secara mental, maka suasana di dalam rumah saya juga akan ikut terasa suram atau tegang. Oke, benar, 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 benar. Oke, benar. Benar, benar, benar. Salah, benar. Oke, silahkan. Kami tunggu. Oke, benar, Mbak Sudi, benar, benar. Jadi harus bahagia ya, agar jadi emosinya ini bertumpunya pada ibu ya, emosi seluruh kondisi rumah. Oke, benar, Mbak Tiwi benar, Mbak Faryatun Nusrah benar, menjawab benar. Ada yang lain? Sudah, tidak ada yang ingin menjawab? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih telah jujur terhadap diri sendiri. Ini adalah kuis untuk identifikasi awal tentang kondisi mental kita semua saat ini. Bukan hanya tentang benar atau salah, yang penting kuis ini untuk melatih Bapak Ibu sekalian untuk lebih peka dan lebih jujur dalam memahami diri sendiri. Jika Bapak Ibu sudah berani menjawab, tidak ragu menjawab benar atau salah, ini adalah Bapak Ibu sudah mulai peka dan mulai jujur terhadap kondisi atau validasi perasaan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah sekali lagi ini adalah identifikasi awal mengenai kesehatan mental kita. Selanjutnya yang sudah dinanti-nanti tanpa membuang-buang waktu lagi, yakni adalah penyampaian materi webinar. Nah, sebelum saya mempersilahkan narasumber kita hadir di panggung yang megah ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini sudah tampak di layar Bapak Ibu sekalian, CV narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah nama lengkapnya Ibu Ratih Tahiyatur, SAK CT CMT. Beliau biasa disapa Mbak Ratih. Beliau adalah seorang istripreneur dan founder kemitraan Lembaga Pelatihan dan Bimbingan GIN-A, sekaligus sebagai Direktur Yayasan Istripreneur Bersahabat Indonesia. Mari sambut dengan tepuk tangan dan emotikon yang meriah. Kita panggil narasumber pada kita pagi hari ini, Mbak Ratih Tahiyatur. Silahkan bergabung bersama kami. Halo Mbak Ratih, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Baik, halo Mbak Hanif. Tepuk tangan dong untuk Mbak Hanif. Keren Ya, terima sekali. kasih Mbak Ratih. Terima kasih. Gimana Mbak Ratih setelah diguyur hujan? Jepara pagi-pagi tadi diguyur hujan ya. Dor der dor. Teman ini, apakah sama hujan juga yang di luar Jepara?
Betul, Tadi kita dari pagi hujan der-der-dor sampai khawatir nanti, wah kalau Zoom-nya ini masih der-der-dor ini bahaya ini. Baik, Mbak Rati, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Karena pesertanya pasti sudah tidak asing lagi ya, karena lewat sapaan, maksudnya bukan wajahnya. Karena Mbak Rati sudah menyapa kita di WAG yang sudah bergabung di WAG beberapa hari yang lalu. Pasti sudah disapa-sapa, sudah berkenalan secara tidak langsung dengan Mbak Rati. Tentu saja karena penasaran ya, Mbak Rati kan sudah membagikan pertanyaan-pertanyaan di WAG ya, Mbak Rati ya. Kemarin sempat membagikan betul, ya. betul Mbak Terima Ani. kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah menjawab baik langsung di WAG atau ada yang japri Mbak Rati? Ada. Oh ya, baik yang sudah langsung di WAG maupun yang japri Mbak Rati hari ini nanti juga Mbak Rati akan memberikan feedback, betul ya Mbak Rati ya, dari diskusi kita sebelumnya di WAG. Dan tentu saja kita sama-sama tidak sabar ya mendapatkan ilmu dari materi yang kayaknya ini kita lagi butuh banget, juga momentumnya ini pas banget dengan Hari Kartini gitu ya Mbak Ratih ya. Kayak harinya perempuan banget Ya. gitu. Kayak Dan hari harinya yang perempuan banget. membahagiakan untuk bapak-bapak karena perempuan-perempuannya sedang merefleksi dirinya. Iya, betul sekali. Perlu kami sampaikan Mbak Ratih, kita nanti punya waktu 30 menit untuk Mbak Ratih menyampaikan materi dan nanti di 10 menit kemudian kita akan adakan sesi tanya jawab. Seperti itu ya Mbak Ratih. Oke, tidak berlama-lama lagi, kami persilakan Mbak Ratih untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Ratih. Terima kasih Mbak Anif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silahkan dijawab di kolom chat Assalamualaikum. salamnya, biar saya tahu siapa aja yang hadir pada siang hari ini gitu ya teman-temannya. Ada wajah-wajah yang saya tidak asing. Terima kasih sudah bergabung. Ada yang dari Jepara, luar Jepara, Akfa Banyuwangi gitu ya. Ada siapa lagi ini? Ada, karena tidak banyak yang on cam, namun terima kasih baik yang on cam maupun off cam. Kami ucapkan selamat datang di ruang kita bersama. Saya bukan pemateri saat ini, tapi saya adalah teman diskusi teman-teman, mama dan ayah semuanya. Begitu. Nah, perjalanan saya belajar tentang psikologi perempuan sebagai diri sendiri, sebagai istri maupun sebagai anak dan juga sebagai ibu adalah perjalanan yang kalau kata Mbak Anif dar-der-dor gitu ya, perjalanan yang tidak instan karena saya belajar bukan karena saya ahli di bidang ini, tapi karena banyak hal. Terutama ada satu momen di 10 tahun pernikahan kami ketika saya mengambil banyak kegiatan di luar rumah begitu. Saya masih ingat waktu itu perjalanan pulang saya dari mengisi pelatihan selama 10 hari di Bali. Saya pulang, proses perjalanan dari Denpasar menuju Semarang di atas pesawat, ada satu hal yang nyesek di dalam hati, tanpa sebab tiba-tiba nangis bercucuran begitu. Waktu itu pakai masker karena memang biasa pakai masker di perjalanan, sehingga ruang jujur untuk menangis itu semakin semakin bebas keluar begitu. Ada dua pertanyaan yang saat itu sangat menghantui diri saya. Yang pertama adalah, ya Allah, kalau hari ini saya resign dari pekerjaan saya, besok perusahaan akan punya talent baru dan langsung posisi saya tergantikan dengan orang baru. Tapi ya Allah, kalau hari ini suami saya memutuskan untuk resign menjadi suami saya, bukankah saya akan sakit hati? Pertanyaan terakhir adalah, ya Allah, kalau hari ini saya tidak dekat dengan anak-anak saya, bukankah posisi saya sebagai ibu kandungnya tidak akan tergantikan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sangat membolak-balikkan value, paradigma, mindset maupun banyak hal tentang apa yang sudah saya yakini selama ini. Kemudian setelah pertanyaan itu muncul kegelisahan. Nah, disinilah momen harunya ketika kita sedang mulai membolak-balikkan hati kita tentang sesuatu apa sih yang saya cari di dunia ini dan apa maksud Tuhan kita mencipta diri kita di dunia ini begitu. Nah, dari situ akhirnya pertemanan, komunikasi bersama teman-teman itu berlanjut sehingga memunculkan satu isu besar, kita sebagai seorang perempuan
bagaimana kondisi kesehatan mental kita sebagai seorang ibu. Apakah saya baik-baik saja? Apakah saya bahagia? Apakah kebahagiaan saya akan menular kepada keluarga? Nah, dari situ akhirnya kami mengambil satu momen penting di tahun 2023, kuliah kembali, ngambil magister psikologi klinis untuk kembali mengolah rasa. Sebenarnya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan dan perilaku saya, apakah sudah aligning, sudah sejalan, atau selama ini saya banyak memendam rasa. Nah, dari situlah akhirnya perbincangan tentang perempuan yang punya peran 1, 2, 3 dan lainnya mengerucut pada sebuah jawaban. Apa sih yang saya cari? Apakah saya benar-benar bahagia atau saya sedang pura-pura bahagia? Nah, saya juga mau menanyakan ini kepada teman-teman. Boleh tulis di kolom chat. Yang pertama, wahai teman perempuanku, kalau ada di sini bapak-bapak boleh ditulis kira-kira mengasumsikan istrinya gitu ya. Apakah sayang semuanya hari ini saya maksudnya ya, apakah saya sayang sama diri sendiri? Silahkan tulis di kolom chat teman-teman. Apakah teman-teman sayang pada diri sendiri? Kata Kak Rofiah sayang, Mbak Sawah bilang sayang, Kak Zuleh bilang sayang. Oke, terima kasih responnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua teman-teman, apakah pernah kecewa, marah dan benci pada diri sendiri? Entah itu punya alasan ataupun tanpa sebab. Iya, tidak pernah. Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak pernah. Pernah. Sebagian besar pernah gitu ya. Pernah. Oke. Selanjutnya, apakah pernah melampiaskan atau pernah merasakan ledakan amarah yang tanpa sebab? Tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba nyesek, atau tiba-tiba marah mencari pelampiasan, entah itu ke anak atau ke suami atau ke takdir begitu. Kenapa sih ini harus terjadi ke aku gitu? Pernah seperti itu teman-teman? Oke, pernah. Oke, terima kasih yang sudah memberikan respon teman-teman. Ada Mbak Zuleha, Mbak Nusro, Mbak Zuli, pernah. Mbak Mulan, terima kasih. Iya, pernah. Nah, pertanyaan terakhir adalah, ini refleksi untuk kita semuanya. Kalau sayang pada diri sendiri, kenapa marah? Kalau kita sayang kepada diri sendiri, kenapa marah? Oke. Ini silahkan dijawab di dalam hati. Oh, boleh kok yang sudah menuliskan. Nangis kan? Ke-trigger. Oke, rasanya capek banget ya Mbak Ulia ya. Oke. Terima kasih. Responnya saya lanjutkan. Kakak-kakak, mam semuanya, kalau ternyata kita pernah merasakan rasa marah tapi kita juga sayang pada diri sendiri, itu artinya waktunya kita ngecek sebetulnya tingkatan stres saya, tingkatan depresi saya, tingkatan saya memahami diri saya itu perlu dicek. Nah, menurut teori di psikologi first aid, yaitu stress first aid, itu ada loh pengelompokan. Nah, ini yang bisa baca kayaknya Mom Dita aja nih. Kontinum stres. Jadi stres itu dibagi 4 kakak-kakak semuanya, mama semuanya. Stres warna hijau, kuning, orange dan juga merah. Kita nggak akan baca di sini, tapi saya sudah mentranslate gitu ya. Kontinum stres. Nah, nanti coba kakak-kakak perhatikan saya atau mama semuanya itu ada di warna hijau, kuning, orange atau merah. Nah, oke, siap-siap ya. Ini sama kayak Mbak Anif tadi, yang jawabannya banyak pernah dan juga tidak. Begitu ternyata hampir berimbang pernah sama tidak. Nah, sekarang untuk urusan stres nih, coba nanti dituliskan di kolom chat, kakak-kakak apakah termasuk di stres yang masih sehat, stres bereaksi, stres yang mulai sakit, atau sudah mulai burnout gitu. Yang pertama, masih di tataran sehat. Apakah suasana hatinya normal? Fluktuatifnya tidak terlalu naik sama turun, terus masih tenang menghadapi hal-hal,
terus masih punya selera humor tinggi, masih bisa menertawakan kesalahan sendiri, pola hidupnya masih terkendali, tekanannya banyak tapi bisa diselesaikan semuanya dan tepat waktu, masih bisa berolahraga, masih makan dengan enak, tidak terlalu junk food begitu ya, makan makanan yang memang dibutuhkan oleh diri kita. Itu yang pertama, kakak semuanya. Terus yang kedua, apakah mamah ini masuk di kolom kedua, stres yang mulai bereaksi atau stres warna kuning? Mudah marah, tapi juga mudah hilang marahnya. Terus anxiety, gugup, terus suka menunda-nunda, lupa naruh kontaknya di mana gitu ya. Mulai ada masalah tidur, gangguan tidur, mulai ada mimpi buruk begitu. Sudah ada ketegangan otot di sekitar kepala, energinya rendah, malas begitu. Tapi juga dikerjakan meskipun dikerjakannya tidak sepenuh hati. Nah, apakah sudah masuk di posisi kuning gitu? Nah, ini menjawab pertanyaannya Mbak Anif nih tadi yang sudah dan tidak begitu, benar atau salah. Kita coba tidak cuma benar atau salah, tapi kita coba mengelompokkan sebetulnya stres kita itu sudah masuk di fase apa. Fase terluka, ini fase yang ketiga, kontinum stres. Udah sering marah-marah, cemasnya sudah tidak cuma cemas biasa, perilakunya sudah menunjukkan perilaku yang reaktif dan negatif, kinerjanya buruk. Ya dikerjakan tapi hasilnya malah lagi membuat uring-uringan begitu. Terus tidurnya gelisah, nggak cuma mimpi buruk tapi terganggu jadwal tidurnya. Meningkatnya rasa sakit, sudah mulai psikosomatis gitu, terganggu di pencernaannya, makannya, terganggu di pola makan, sudah mulai benar-benar rasanya kayak kelelahan, kayak mau berhenti, kayak mau enggak ngapa-ngapain tapi harus dikerjakan begitu. Terus sudah mulai tidak ingin bertemu dengan orang lain, menarik diri, sudah mulai menangis tanpa sebab gitu. Ini posisi yang terluka. Atau kakak-kakak sudah pernah merasakan kondisi yang ketiga, yaitu yang keempat, yaitu kondisi merah, burnout. Ini sudah mulai ledakan amarah seperti reptil begitu ya. Ketika ada sengatan sedikit langsung wang 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 begitu, sudah mulai begitu. Terus tidak mulai merawat diri, bisa tidur lama atau tidak tidur sama sekali begitu. Terus mulai ada penyakit fisiknya, nggak cuman penyakit fisik yang hilang-hilangan keluar masuk, tapi benar-benar sudah nempel, sudah bolak-balik ke dokter tapi nggak ketemu sakitnya begitu. Iya sakit tapi nggak ketemu. Kakak yang tadi bereaksi, saya izin share screen kembali kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Kalau kita sudah bisa menentukan level stres kita, artinya kita sudah di posisi 50% sembuh. Kok bisa? Iya, karena psikologi memahami pikiran dan perasaan manusia itu unik.
nggak ada habisnya, sangat dinamis dan progresif begitu. Sehingga kalau kita sudah bisa menentukan diri kita di level mana, artinya kita sudah 50% sembuh. Karena kita sudah menyadari bahwa diri kita sedang baik-baik saja atau diri kita sedang terluka. Maka selanjutnya coba cek nih orang-orang yang sudah sampai di level burnout, kakak-kakak, ibu-ibu, nggak cuman orang tua. Ternyata penelitian di 6HS dan juga berita-berita yang kita dengar sekarang, kasus-kasus burnout, stres karena berbagai sebab itu sudah naik dari tingkat kenakalan menuju ke kejahatan. Bayangkan, anak-anak kita yang selama ini sudah sangat banyak gencar sekali masuk informasi-informasi di luar usianya, itu kan sangat menimbulkan potensi mental hektik. Mental hektik kemudian naik ke stres dan juga depresi. Nah, sudah mulai kejahatan. Mereka top up, nggak dikasih uang, mereka pinjol, nggak dikasih lagi, mereka mencuri, begitu. Dan kasus-kasus ini merebak di masyarakat. Ini salah satu atau banyak hal akibat tidak memahami diri kita di level kesadaran maupun level psikologis kita. Sudah banyak ya kita dapat info kayak gini, karena stres, tekanan, gangguan, begitu dipaksa menikah dini, nggak kuat, akhirnya kurang dukungan sosial, akhirnya orang yang baik-baik saja kemudian mengalami depresi atau depresi terselubung, dia nggak tahu dirinya sedang tidak baik-baik saja, kemudian akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang sudah mulai naik ke kejahatan. Kita sangat tidak asing. Ujungnya ketika dicek, diteliti di tingkat kesehatan mental adalah karena tadi ada penumpukan tekanan-tekanan yang tidak disadari lama-lama sangat menghimpit begitu, sehingga sudah tidak bisa dikendalikan oleh kesadaran kita. Dan yang terakhir ini penelitian 6HS mengatakan bahwa tingkat stres, tingkat tekanan hidup orang itu sudah tidak cuman dialami oleh orang dewasa, awal, media maupun akhir, tapi sudah mulai turun ke anak-anak remaja, bahkan tingkat okupasi ODGJ di kadang perempuan itu menjadi ahli yang membahagiakan keluarga, tapi dia lupa sama proses penyelamatan dirinya. Ini adalah proses yang unfinished business, dirinya masih belum selesai, maunya menyinari semua, tapi diam-diam telah membakar diri. Saya sangat paham sekali dengan kondisi ini, karena seperti inilah rata-rata diri kita, pokoknya menganggap diri kita baik-baik saja, menganggap semua yang dilakukan sama keseharian kita adalah baik. Kita berlindung, mohon maaf, berlindung pada kata-kata agama dengan nasihat-nasihat agama. Jadi istri harus tawadhu, taat tanpa tapi, jadi istri harus seperti ini biar masuk surga, biar ini gitu. Tapi hal itu baik, sangat baik begitu. Pondasi agama itu sangat diperlukan oleh kita. Namun kadang kita sebagai perempuan menelan mentah-mentah begitu, menelan mentah-mentah apa yang kita terima tanpa paham. Sebetulnya saya melakukan ini dengan kebebasan memilih bahwa saya adalah perempuan merdeka memilih, atau saya melakukan ini karena kewajiban, atau saya melakukan ini karena tekanan. Nah, proses inilah yang tidak kita sadari, yang akan muncul melalui sebuah perilaku. Perilaku yang seperti apa, teman-teman? Yang seperti ini, perilaku yang tanpa kita sadari itu masuk ke dua hal. Apakah kita melakukan perilaku yang akan memberikan sedekah jariah yang tak terputus, atau malah dosa jariah? Kenapa? Ibu diyakini adalah cahaya keluarga, betul? Kalau ibu diyakini sebagai cahaya keluarga, ada dua teori yang perlu kita dengarkan, teman-teman. Teori pertama adalah teori yang dikeluarkan sama Edward Norton. Edward Norton adalah ahli fisika begitu ya, yang menemukan sebuah teori chaos.
tahun 77. Waktu itu ada badai di Texas. Dia hanya kecil sebetulnya melakukan hal perubahan kecil, yaitu menghilangkan nol ketiga, digit ketiga dari koma, tapi ternyata yang dihilangkan itu tidak bisa mendeteksi sebuah badai besar di Texas. Akhirnya teori ini disebut dengan teori chaos. Teori chaos adalah ketika kita melakukan hal kecil ternyata berdampak besar bagi orang-orang sekeliling kita, bagi nasib kita. Anak yang di depan kita yang biasanya jumpalitan kayak apa kita anggap tetap baik begitu ya, tapi kalau kondisi mental kita lagi nggak baik, kira-kira anak itu tetap kena marah kita nggak? Bukankah efek ini berantai gitu ya teman-teman ya? Ini namanya butterfly effect. Yang kita lakukan, emosi kecil itu seperti api yang membara, yang membakar banyak hal di sekeliling kita. Ini namanya butterfly effect. Marah kita satu kali, yang habis itu selesai kita sesali, tapi masuk di otak anak, dia menjadi luka pengasuhan, menjadi persepsi ketidakadilan, yang itu akan terus dipanen dia seumur hidup. Akhirnya dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak peduli sama orang tuanya yang renta. Itu namanya efek dosa jariah. Jadi satu hal kecil yang kita lakukan dalam kondisi kita dalam psikologi yang tidak terkendali, atau dalam posisi depresi, dalam posisi stres, dan itu akan menghasilkan efek berantai, tidak cuma saat ini, tapi jauh ke depan, di masa depan anak maupun pernikahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teori namanya ripple effect. Teori ini adalah setiap orang membawa energi. Kalau tadi energi negatif berakibat butterfly effect, nah menurut teori ripple effect adalah energi yang membawa efek sedekah jariah begitu. Misal di tanggal muda, uang kita masih banyak gitu ya, senyumnya masih merekah gitu. Anak jumpalitan kayak apa di depan kita, kita lihatnya lucu. Anak punya persepsi, mamahku baik, ayahku baik, begitu ya. Akhirnya menjadi trust issue di anak kita, menjadi kepercayaan diri anak kita, sehingga kedepannya kelak dia akan jadi pemuda, jadi perempuan yang melihat dunia itu positif begitu. Ripple effect lagi adalah kita melakukan hal baik setiap hari, menyapu, disiplin beribadah, disiplin olahraga gitu ya. Ripple efeknya adalah ketika kita sudah tua nanti, gitu, kesehatan kita terjaga, emosional kita terjaga, itu namanya ripple effect. Dan kabar baiknya adalah energi perempuan itu menular, energi ibu menular begitu, karena everybody brings energy. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya kepada teman-teman semuanya, silahkan dijawab di kolom chat. Jadi teman-teman, kalau sudah tahu dampak positif, dampak negatifnya dari emosi kita, depresi kita, psikologis kita, apakah teman-teman masih ingin tetap burn out? Nggak mau memperhatikan kondisi naik turun psikologinya? Silahkan dijawab pertanyaannya. Apakah teman-teman mau tetap di kondisi yang nggak tahu sebetulnya aku kenapa gitu? Mau seperti ini? Mau mengalir aja seperti air begini? Enggak ya, tidak, kata Mbak Yuli. Terima kasih. Mbak Rofia tidak, Bu Dewi tidak. Oke, tidak, pengen berubah. Oke, pertanyaan yang kedua teman-teman, kalau tidak pengen terjerat dalam rantai emosi ini, rantai psikologi negatif ini, apakah teman-teman mau masuk di kondisi kedua? Mau jadi perempuan yang sembuh, tumbuh, dan sejahtera? Mau atau mau banget? Silakan tulis di kolom chat. Mau dong, kata Kak Desti. Mau, kata Kak Safa. Ada lagi? Mau banget, mau banget. Makasih Kak Isna. Kak Eka, mau banget, mau banget. Oke, kalau mau banget kita lanjutan ya. Mau banget. Kata Kak Zuli. Oke, terima kasih. Ya, mau banget ya. Saya juga mau banget gitu. Nah, ada satu teori yang baru saja, belum lama, baru 10 tahunan, lebih sedikit gitu ya. Teori ini namanya teori flourishing teman-teman. Teori di mana
perempuan atau manusia itu sejahtera lahir dan batin itu seperti apa sih? Perempuan yang senantiasa berbunga-bunga itu yang seperti apa? Ternyata kata Martin Seligman, si bapak psikolog positif dunia ini adalah kondisi di mana perempuan itu punya kesejahteraan tinggi, well-beingnya bagus gitu, seimbang antara psikologisnya, emosionalnya, sama sosialnya gitu. Bukan sekedar bahagia, tapi kondisi di mana individu ini secara optimal punya mindset positif, dia punya mindful yang baik, dia tumbuh dengan relationship yang sehat, baik dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya maupun dengan lingkungannya, serta punya makna hidup dan mencapai potensi terbaik. Seperti itu. Nah, indikatornya apa saja teman-teman? Apakah teman-teman sudah masuk di perempuan dengan kriteria ini? Indikatornya ada 5, yaitu disingkat dengan PERMA. Jangan kasih S depannya ya. Yang pertama adalah positive emotion. Teman-teman yang punya psikologi positif, ayo ditingkatkan masuk ke sini. Yang satu emosinya positif, ada ketulusan, ada senyum. Perempuan yang biasa senyumnya adalah senyum ducen, nggak cuman senyum mulutnya aja, nggak kelihatan giginya. Kalau terbiasa pakai senyum bener-bener senyum tulus gitu, itu akan berbeda. Hormonnya akan keluar, hormon bahagianya, 4 hormon deso gitu ya. Yang kedua adalah engagement, flow, nggak multitasking. Loh, bukannya perempuan diciptakan multitasking? Betul, perempuan itu multitasking, tapi kalau mengerjakan sesuatu terus dengan cara multitasking, dia mudah sekali untuk burn out. Jadi dia multitasking, tapi dikerjakan satu-satu dengan tempo yang cepat, dengan fokus yang tinggi, nggak cuma fokus tapi ngeflow, pakai jiwa, pakai raga. Kemudian relationship, hubungan antar sesama kuat, terutama hubungan pada diri sendiri. Dia sudah selesai sama dirinya. Dia adalah pribadi yang merdeka, memilih bahwa aku berteman karena aku memilih berteman, bahwa aku sendiri, aku memilih sendiri karena aku bahagia dengan ini, begitu. Jadi orang-orang yang paham dirinya mau apa, bukan ikut-ikutan atau dalam tekanan untuk relationship, begitu. Dan yang keempat adalah punya makna hidup. Hidup bukan sekedar hidup gitu. Monyet di hutan juga hidup. Kalau sekedar makan, monyet di hutan juga makan gitu kan, kata Buya Hamka. Tapi di sini adalah hidup yang memberikan manfaat. Dan yang terakhir adalah perempuan yang sejahtera lahir batin adalah perempuan yang senantiasa achieve pada pencapaian-pencapaian kecil, besar, terus disyukuri dan dinaikkan terus pencapaiannya dengan tujuan makna hidup adalah meraih ridho, dengan tujuan makna hidup adalah hidup kebermanfaatan. Karena efek samping dari menolong adalah bahagia. Bukan dibalik, saya bahagia karena apa? Karena menolong, tapi bahagia itu adalah efek samping dari menolong. Itu proses dari accomplishment dan meaning, begitu. Selanjutnya adalah saya di sini teman-teman, karena waktunya terbatas tidak akan menjelaskan semuanya. Nah, yang kami jelaskan di kolom ketiga ini semua variabel kesehatan mental, kata dosen saya Bu Dr. Yaya dan Prof. Rini mengatakan semua faktor variabel bebas yang menentukan orang itu punya kesehatan mental positif biasanya selalu dipengaruhi dengan dukungan sosial atau relationship. Hubungan kuat antar sesama, lingkungan yang mendukung sehingga menjadi supporting system untuk dia tumbuh di 3 level psikologisnya. Level pertama adalah urusan bawah sadarnya sembuh, urusan dirinya tumbuh, dan kemudian tumbuh itu punya dampak nyata pada dirinya sehingga dirinya sejahtera. Itu relationship. Kita ambil poin yang ketiga, begitu. Saya masih ingat di pedalaman Afrika ada sebuah suku yang punya prinsip kebersamaan. Tagline-nya adalah Obonato, Obonato. Wah, teman-teman boleh nih sambil teriak di dalam hati, Obonato. Obonato ini adalah filosofi yang terkembang di suku-suku pedalaman di Afrika yang mereka punya prinsip bahwa aku ada karena kita ada. Ini adalah prinsip relationship, bahwa orang itu makhluk sosial. Dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri tanpa membutuhkan orang lain.
Introvertnya orang itu. Saya yakin orang introvert juga suka baca buku, suka menggali banyak hal tanpa banyak berinteraksi, tapi itu sebetulnya adalah kehadiran orang dalam versi yang lain begitu ya. Ini adalah prinsip pedalaman Afrika yang patut juga bisa kita ambil hal baiknya. Obonato, I exist because we exist. Artinya apa? Kalau kita sendirian mungkin kita bisa berlari lebih kencang begitu ya. Tapi kalau kita bersama, kita bisa lari lebih jauh. Artinya progres kita lebih panjang. Atau kalau ibarat kita satu lidi begitu ya, dia kan mudah patah. Tapi kalau lidi itu digabungkan ada 100 lidi, ada 1000 lidi. Itu makanya di Sahabat itu kata-katanya adalah 1000 istri berdaya. Karena untuk sendirian itu mudah patah. Saya mengambil sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Jack Ma begitu ya. Jack Ma mengatakan disiplin itu lebih permanen. Motivasi baik tapi bersifat sementara. Konsisten membantu tetap berorientasi pada hasil dan tetap maju meski situasi sulit. Nah, kita bisa mudah konsisten sehingga energi kita terjaga, optimis kita terjaga, mindset kita tetap positif ketika kita berkomunitas. Ada supporting system di sana yang membantu kita lebih disiplin dan lebih termotivasi. Apalagi untuk teman-teman yang masih struggling sama depresinya, masih struggling sama stresnya, masih struggling sama ekonominya begitu. Sendirian itu bukan langkah cerdas. Sendirian mungkin membuat kita tidak akan banyak bersinggungan dengan orang, tidak akan lebih banyak sakit hati. Tapi ketika kita berkomunitas, komunitas yang tepat, kita akan bertumbuh semakin bijak, semakin dewasa, dan semakin sehat mental kita. Karena apa? Ini terakhir dari saya, teman-teman. Menurut Robert Cooper mengatakan bahwa proses pembentukan nasib manusia itu ditentukan dari mana? Dari pertama, dari perasaannya, dari mindsetnya. Nah, orang kalau terluka batinnya itu nggak mudah menemukan mindset positif. Pikirannya terus bereaksi, terus sakit, terus kelelahan, burnout gitu kan. Sehingga dia membutuhkan kata-kata dari teman, motivasi, disiplin, supporting system untuk menumbuhkan perasaan baiknya. Nah, orang-orang yang punya perasaan baik, punya mindset baik, dia akan masuk ke pikiran yang logis begitu. Nah, pikiran yang logis diimbangi dengan diskusi dengan orang-orang yang punya value yang sama, punya cita-cita yang sama, akan menumbuhkan satu tindakan yang baik. Tindakan baik ini akan memunculkan habit yang baik. Nah, kalau kebiasaannya baik akan muncul karakter. Dan ini nggak selesai dalam sehari 2 hari teman-teman. Motivasi paling panjang bertahan 1 minggu. Tapi kalau kita masuk dalam lingkungan yang support terhadap sistem kita, itu akan menumbuhkan karakter. Karena karakter itu nempel setelah 90 hari. Dan terakhir dari karakter itulah akan terlihat kita punya nasib baik atau tidak. Sehingga ini bisa dibalik. Maka pertanyaan yang terakhir adalah kata-kata kita, yuk cintai diri kita. Kalau ternyata mencari jati diri sendiri itu susah, kenapa tidak mungkin kita berkomunitas, kita membangun relationship, kita berdaya bersama agar kita bisa menyelesaikan diri kita dan kita menuju kepada impian nyata kita, yaitu menjadi perempuan yang sembuh, tumbuh, dan sejahtera. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Anif, apakah bersama kita? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati. Terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa. Jadi langsung kayak mungkin ada yang ke-trigger juga ya, ketika tadi Mbak Ratih menyampaikan slide-slide tentang stres tadi di tingkatan mana, mungkin teman-teman juga ada gitu. Tapi satu yang bisa saya tarik dari Mbak Ratih gitu, kita itu butuh support system gitu, betul ya Mbak Ratih ya, kita tuh butuh support Betul. system yang mendukung kita supaya nggak timbul pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran yang kesana kemari kalau kita lagi benar-benar ada di posisi yang merah atau ada yang berposisi di bahaya seperti itu. Kita butuh support system yang baik untuk menjadi teman ngobrol, teman bertukar pikiran. Itu yang saya garis bawahi dari tadi proses dari penyembuhan luka yang disampaikan oleh Mbak Ratih tadi. Baik, saya rasa
nggak afdol kayaknya kalau saya nggak buka sesi tanya jawab langsung saja kayaknya lebih enak ya Mbak ya daripada dari kolom chat kalau kita bisa bertatap muka gitu dan melihat wajah langsung dari para peserta. Silakan boleh resen terlebih dahulu kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Rati, silahkan. Silahkan, apakah sudah ada yang raise hand atau ada yang sudah di kolom komentar ada pertanyaan? Bisa dibantu saya, coba saya lihat. Oke. Oh, di kolom belum ada ya. Kan sudah ada yang raise hand? Belum ada. Nggak ada pertanyaan kayaknya Mbak Ratih ini. Pada langsung tercerahkan. Oh, Mbak Alia tadi mau bertanya. Mbak Alia, di manakah Mbak Alia? Operator bisa dibantu untuk Mbak Alia di spotlight? Apakah masih bersama kita Mbak Alia? Halo Mbak Alia, di manakah engkau? Saya sedang mencari-cari. Halo Mbak Alia. Iya, berarti. Kakak kelas saya kah? Iya, ternyata satu alwakar. Wah, Udah angkat Mbak. Kakak. Iya. Iya, Silakan karena Mbak di sini Alia. hujan gerimis, jadi dari Ah, tadi kurang begitu apa banyak menyimak sih, tapi dari baca slide-nya Mbak Ratih, Masya Allah sekali. Ini memang banyak ya, sekarang banyak sekali kasus yang kita temukan, nggak hanya untuk ibu ini. Kenapa? Karena dari orang tua sebenarnya itu yang akan menurun ke anak-anaknya gitu. Dari ibu yang bahagia akan menjadikan anak-anak yang lebih bahagia juga gitu. Dan memang saya temukan banyak anak yang apa ya, butuh pendampingan, butuh bimbingan, itu mayoritas dari keluarga yang nggak utuh seperti itu. Atau mungkin walaupun utuh tapi mungkin karena orang tuanya yang terlalu sibuk akhirnya menjadikan banyak alasan untuk anaknya yang kurang terdampingi gitu sih. Mungkin kalau pertanyaan untuk Mbak Ratih ini eh, apa ya, sebenarnya tadi nggak mau nanya sih Mbak, cuma wah ternyata kita satu almater, baru tahu tadi Mbak Ratih nyebutnya Bu Yaya Pur ini, wah kayaknya kenal gitu. Iya gitu. Sukses lah untuk Mbak ya, Ratih terima sama Bu kasih Mbak Rani, Alia. Mbak Alia Sahur. tinggal di Ya, mana Mbak? halo, ya. Iya, saya tinggal di Kajen, Mbak, di apa Ah, lingkungannya Mbak Uhud aslinya. Karena wah, kemarin di Iya, Mbak adik Uhud, kelas Mbak. Mbak. Kita ketemu lagi. Mbak, iya, Mbak Ani Mbak Uhud ini senior saya, Mbak, yang ngupeni saya di Jogja ketika S1. wah. Iya gitu. Oke, Jadi terima alhamdulillah kasih. ketemu lagi. Ya senang sih Mbak dengan kegiatannya seperti ini. Jadi memang kita butuh komunitas yang seperti ini. Semoga nanti di Pati juga bisa mendirikan komunitas yang seperti ini gitu Mbak. Kalau ada, insya Allah saya benar-benar ikutlah, saya benar-benar maulah gitu loh Mbak. Karena eh, mereka kalangan ya, komunitas yang saya temui sebenarnya banyak yang membutuhkan pendampingan, banyak yang membutuhkan tempat untuk cerita, tapi mereka bingung harus ke siapa gitu. Mungkin dengan adanya komunitas seperti ini yang kita memberikan layanan untuk ibu-ibu yang mau bercerita. Sebenarnya kalau cerita ini kan kita nggak harus memberikan solusi ya Mbak. Kita hanya apa? Mereka hanya butuh didengar gitu kan, mengungkapkan emosinya, merilis emosi itu udah sesuatu yang sangat membantu gitu. Nah, mungkin ketika ada komunitas yang berdiri, ketika masyarakat lebih tahu ternyata ini loh ada orang-orang yang mau mendengarkan kita gitu. Mungkin akan lebih membantu untuk masyarakat umum gitu. Ya mungkin gitu sih Mbak Rati. Salam kenal. Sehat-sehat selalu, sukses selalu. Semester berapa Mbak? Terima kasih. Semester tak terhingga ini. Doain ya Kita Mbak. doakan semoga segera kita mendengar kabar baik Mbak Ratih di wisuda ya. Amin. Ya, Ya. doain Ditunggu Iya. nanti komunitasnya di Pati ya Mbak. Semoga ada. Walaupun aslinya saya Oke. Jepara Mbak. Aslinya saya Jepara, tapi karena dapat orang sini, akhirnya saya berpindah ke sini.
sebenarnya saya nyusul Mbak Uhud, tapi malah saya tinggal Mbak Uhud ke Jepara. Jadi gitu. Kita tukeran, barter ya dari Jepara ke Pati, ke Pati ke Jepara. Iya, iya Betul, Mbak, benar sepakat sekali. Iya. sama Mbak Alia gitu ya. Perempuan Iya. itu kadang berkomunitas butuh supporting system tidak untuk mencari nasihat atau Mm-mm. solusi, tapi butuh ruang yang aman untuk bercerita, didengarkan, Mm-mm. nyaman di sana sehingga sebetulnya perempuan itu sudah punya solusi untuk dirinya sendiri. Rilis emosinya gitu loh, untuk Iya, ruang aman itu memang sangat perlu. Saya setuju Kak ya. iya, iya, Ya, benar terima Mbak. kasih Mbak Alia atas Sama-sama Mbak. pernyataannya ya. Terima kasih. Kita tunggu saja ya nanti di sahabat Goes to Pati. Ya, Ya, bukan begitu Mbak oke. Rati? Boleh, boleh. Iya. Oke, Ya, silakan. kelas Ada online yang mau juga kali bertanya? ya, Oh, ini sahabat sepertinya di kan. kolom komentar ada yang mau bertanya. Coba, apakah ada? Apakah ada lagi? Kalau tidak izin saya mau lihatin sebentar hasil refleksi pertanyaan teman-teman yang tadi Oke, disampaikan silakan Mbak Rati. Iya. ya. Saya screen lagi. Nah, terima kasih yang sudah ngasih hasil refleksi dan ini betul banget ya kata Mbak Alia tadi. Sebetulnya perempuan itu butuhnya ruang aman kok, ruang aman untuk dikenal begitu, dimengerti, didengarkan begitu. Dan itu sudah 80% menyelesaikan begitu. Dan ini diamini sama teman-teman kemarin yang terima kasih sudah ngasih jawaban dan kejujuran begitu untuk bercerita tentang kondisi dirinya. Yang pertama adalah ternyata peran sebagai istri sama ibu itu antara pilihan, komitmen, sama tekanan. Awalnya pilihan, tapi begitu dijalani karena sendirian, pilihan untuk membahagiakan diri itu jadi nano-nano proses masuk ke sana begitu. Itu jawaban kesimpulan dari yang disampaikan para ibu gitu ya. Terus muncul konflik batin nih dari kehilangan diri hingga luka relasi karena kita akan berinteraksi dengan orang yang sama, makhluk yang sangat berbeda dari kita, suami kita maksudnya, anak-anak yang saya yakin juga punya pola pikir yang banyak begitu, sehingga konflik batin itu nyata. Nggak cuma konflik batin, ada luka juga, luka pengasuhan yang unfinished business tadi, belum selesai sama urusan dengan orang tua, masih dipendam tapi sekarang sudah menjadi orang tua. Apalagi saya kecil, punya anak kecil. Jadi proses itu ada denialnya, kepengen bertahan, kepengen bertumbuh, kadang juga pengen lari dari dunia begitu ya, kepengen ngerestart hidupnya lagi. Andai kan saya menikahnya enggak tahun itu, bisa nggak diulang lagi gitu. Ada yang menyampaikan begitu, kehilangan diri dan juga luka relasi, sehingga kondisi batin saat ini rata-rata mengatakan baik-baik saja, tapi masih ada tapinya. Tapi bukan berarti saya nggak punya luka. Nah, harusnya kan baik-baik saja tanpa tapi gitu ya. Nah, itu ada dilema, ya, ironi gitu ya, yang perlu kita selesaikan, bahwa diri kita perlu berdamai sama diri sendiri. Kemudian teman-teman mengatakan kebutuhan utama yang muncul adalah satu, ruang aman. Nah, ini sangat bagus ketika teman-teman itu punya circle yang positif, circle yang membangun, circle yang tidak membicarakan orang. Karena orang biasa itu ngomong tentang peristiwa. Orang negatif membicarakan tentang orang di sisi negatifnya begitu. Orang cerdas membicarakan tentang ide, orang bijak membicarakan tentang inspirasi begitu. Sehingga teman-teman butuh nih masuk ke circle yang aman, yang bisa membuat kita jujur pada diri sendiri dan mereka menerima keberadaan kita. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah didengar, didampingi, ada komunikasi yang sehat, diajarin juga gimana cara berkomunikasi sehat dengan pasangan gitu ya, lingkungan yang positif, tapi nggak cuman sekali dua kali. Kalau sekali dua kali namanya motivasi, yang dibutuhkan supporting system. Ada nggak kelas yang 90 hari menempa kita menumbuhkan habit baik, ada kelas habitnya, ada mindsetnya, ada self healingnya, ada kelas untuk menumbuhkan kepercayaan diri kita, passion kita juga terakomodasi begitu ya, sehingga masalahnya bukan sekedar peran tapi memang pengen ruang aman dan dukungan emosional. Sehingga refleksi diri yang terakhir adalah kepengennya lebih baik, lebih bahagia dan membahagiakan orang lain. Itu kesimpulan dari teman-teman, dan saya berharap teman-teman bisa masuk pada komunitas yang tepat,
mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan sama teman-teman, sehingga proses penyembuhan diri tidak akan lama. Kita hidup kan cuma sekali ya, gitu. Kalau kita terus galau, apalagi sekarang usianya sudah hampir mendekati 40, saya 40 tahun begitu ya. Kayaknya sudah nggak waktunya menggalau deh, sudah waktunya untuk lebih bijak, mempercepat proses penyembuhan, kemudian tumbuh dan akhirnya bisa mensejahterakan diri dan orang sekitarnya. Seperti itu Mbak Anif, kesimpulan dari yang Terima kasih Mbak Rati. Ya, terima kasih Mbak Rati. Sebenarnya ada tadi pertanyaan, tapi karena waktu di kolom chat, cuma waktu kita karena terbatas sekali ya, kita sudah lebih 2 menit ini dari waktu yang telah disepakati, sudah jam 11 lebih 2 menit. Jadi mohon maaf nanti mungkin untuk pertanyaan yang belum bisa tercover, kita akan jawab di WAG. Apakah berkenan Mbak Rati? berkenan. Ini pertanyaannya Mbak siapa ini yang Mbak terakhir? Arta ya. Mbak Arta Dijawab untuk di kolom BAG mensiasati ya. burnout. Ya, nanti saya ingatkan kembali untuk apa di BAG. Baik, terima kasih tadi di akhir Mbak Rati sudah menyebutkan tentang support system, tentang adanya kelas yang berkesinambungan, tentang adanya habit yang harus ditempa gitu ya untuk kita supaya apa ada support system yang baik. Tadi Mbak Rati sudah sedikit memperkenalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulas sedikit bahwa kami dari Yayasan Istripreneur di Sahabat Indonesia, dalam hal ini kami ada satu program kelas yaitu kelas 90 hari. Kelas 90 hari ini nanti ditujukan karena namanya kadang orang baru dengar namanya istripreneur. Wah, ini pengusaha-pengusaha gitu ya. Kadang ada yang di benaknya ketika mendengarkan itu langsung wah, saya belajar bisnis gitu. Tapi lain Bapak Ibu. Jadi di Sahabat ini kita tidak hanya belajar tentang bisnis. Jadi kita selesaikan dulu tentang diri kita gitu. Jadi nanti yang akan dikupas tidak hanya tentang fundamental bisnis, tapi yang akan apa namanya dipelajari di sini selama 90 hari tadi mulai dari salah satu materinya sudah disampaikan Mbak Rati sedikit pada hari ini tentang meluruskan niat dan tentang bagaimana menyembuhkan luka batin, ada self healing. Nanti juga teman-teman juga akan belajar tentang bagaimana menemukan apa manajemen waktu, emosi, apa namanya dan keuangannya gitu ya, karena lagi-lagi kan masalah dompet gitu ya sangat berpengaruh kepada emosi kita. Nah, itu juga akan dibahas di sana gitu. Teman-teman akan yang tidak punya, belum tahu passionnya apa, yang belum tahu sebenarnya aku ini keunggulannya apa, di sana nanti tuh teman-teman juga akan dituntun untuk menemukan passionnya teman-teman apa. Dari passion yang sudah ditemukan itulah nanti teman-teman akan kami pandu gitu ya, membuat canvassing dan membuat project gitu. Harapannya nanti project inilah yang kemudian kita harapannya ini berharap bahwa perempuan-perempuan itu bisa mandiri gitu. Relate banget ya Mbak Rati dengan kondisi Kartini hari ini gitu ya, makna Kartini hari ini gitu ya, bahwa perempuan itu harus tahu apa yang dia mau dan dia mampu untuk mewujudkan kemauannya itu gitu. Perempuan itu harus kita relevansi pesan Kartini hari ini, perempuan harus bisa mandiri. Seperti itu ya Mbak Rati ya. Mungkin kami akan sedikit menyampaikan gitu testimoni, berikut cuplikan video testimoni sedikit bagi teman-teman yang belum tahu tentang apa itu istripreneur di Sahabat. Kami persilahkan Kakak Operator. Relate banget nih Bapak-Bapak. Benar. Jadi yang bikin dedekser. Iya tadi. Ya, ya.
Ya, terima kasih. Yang ini ada beberapa testimoni dari teman-teman alumni kelas Istri Planner Bisa Sahabat gitu ya. Untuk lebih tahu banyak tentang kegiatan-kegiatan kita, bisa mengunjungi akun sosial media kita, ada di IG dan ada di Facebook juga, ada di YouTube. Itu beberapa kegiatan kita. Mungkin sebelum teman-teman apa namanya, mungkin yang ingin bergabung, ingin tahu dulu apa sih Istri Planner Bisa Sahabat, gimana kegiatan serunya gitu. Silahkan berkunjung ke akun sosial media kami. Silahkan intip-intip dulu gitu ya Mbak Ratih ya. Baik, saya sudah korupsi waktu 7 menit Mbak Ratih. Saatnya kita kurang afdol kayaknya kalau kita itu nggak foto bersama dulu gitu ya. Karena ibu-ibu itu ya setiap momen pengennya nanti kita eksis gitu ya. Silakan yang belum membuka kameranya. Silakan perlihatkan wajah cantiknya ibu-ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian silakan dibuka kameranya. Kami persilakan untuk kakak operator untuk memandu jalannya foto bersama kita. Silakan kakak. Ya, silakan betulkan jilbabnya. Senyum yang Ayo, kakak siapa yang operator. belum on cam? Silakan dipandu kakak. Iya, dua kali ini ya, panggilan gantri ya. Yang kelima ya. Satu, Oke, dua, satu, dua, tiga. ya. Ulang. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua. Ulang lagi. Gaya bebas. Satu, Bisa sahabat. satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kita sudah berbagai gaya, apakah sudah cukup? Ya, Oke, terima kasih untuk link kakak operator di yang sudah. komentar. Ya, Mohon terima kasih. Ya, oke, nanti. Baik, terima kasih kepada Mbak Rati sebagai narasumber kita pada pagi hari ini atas kehadirannya, atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir di sini untuk bersama kita untuk membagi ilmunya yang luar biasa gitu ya. Kita jadi pengen nambah terus pokoknya. Jadi sampai bertemu lagi dengan Mbak Rati di lain kesempatan. Kami tunggu untuk bergabung dengan kami di komunitas Istri Planner Sahabat. Kami hantarkan Mbak Rati untuk meninggalkan forum webinar siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Rati. Kami persilahkan sebentar kemari kita hantarkan demut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Rati. Terima kasih Ya, Mbak terima Rati. kasih teman-teman semuanya. Izin live. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya dalam acara siang hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa tadi sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Halo Mbak Jule. Aku setiap melihat wajahmu bahagia sekali. Terima kasih Mbak Juli, Mbak Ainun. Terima kasih teman-teman.